Tidak terasa 2025 hampir berakhir, ya. Kehidupan kita sepanjang tahun ini turun naik, maju mundur, ya, suka duka pasti ada, teman-teman. Tapi kita mengucap syukur sekali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Amin, saudara. Saudara, sebelum memulai sharing saya mau kasih satu jokes, ya. Ada seorang bapak dengan anak laki-lakinya yang lemah dalam hal matematika, ya. Udah dilesin, udah belajar ekstra tambahan, selalu nilai jelek. Sampai papanya pada satu titik tertentu, dia sudah fed up, sudah muak dia sama anak ini. Dodol banget maksudnya, ya. Kalau kamu kali ini ulangan masih dapat merah, jangan panggil saya papa lagi. Wah, gitu. Mungkin terjadi sama saudara, ya. Ya. Terus ujian selesai, papanya jemput pulang sekolah. Hei, nak, gimana angka matematika kamu? Hancur bro, katanya. Biarlah yang bertelinga mengerti, ya. Saudara, dalam pengalaman kita sebagai manusia, kita itu punya hal-hal tertentu yang bisa kita terima, hal-hal tertentu yang ada batasnya. Tetapi kabar baiknya Tuhan kita tidak, teman-teman. Ya. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masih kadang dan bahkan sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan hanya second chance, saudara. Tuhan yang third chance, fourth chance, dan full of chances. Selama kita kembali kepada Dia, tangannya selalu terbuka, ya saudara. Teman-teman, kalau kita mau ngomongin tentang Natal, kita pasti sumber yang kita bisa selalu percaya dan kita kutip adalah keempat kitab Injil, ya teman-teman. Dan dari kitab Injil, hanya ada 2 Injil yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Teman-teman, sekali lagi untuk mengingatkan, boleh tampilkan tabelnya. Waktu kita membaca kitab Injil, teman-teman, kita mau ada guideline. Waktu kita membaca biar kita nggak bingung waktu kita membaca setiap kitab Injil. Karena semua kitab Injil itu mempunyai penekanan berbeda-beda. Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi audiensnya. Dalam Injil Matius, Yesus digambarkan sebagai singa yang perkasa, singa dari Yehuda. Ya. Di Injil Markus, Yesus digambarkan sebagai seekor lembu jantan yang kerja yang tiada lelah. Ya. Karena Markus juga ditujukan kepada audiensnya kebanyakan orang Romawi. Dan di Markus ini Yesus digambarkan sebagai seorang hamba yang menderita. Hamba yang terus melakukan pekerjaan pelayanan. Ya. Di Injil Lukas, Yesus digambarkan sebagai seorang manusia. Injil Lukas ini ditulis di pembukaan kitab Lukas kepada seseorang yang bernama Theophilus. Ya. Dan di Injil Yohanes terakhir, Yesus digambarkan sebagai Tuhan. Dan Injil ini untuk seluruh dunia. Karena kita memiliki ayat yang paling sering di-quote dari Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Dan Yesus digambarkan sebagai elang. Nah saudara, di Injil Matius, Yesus digambarkan sebagai singa kepada orang Yahudi, ya. Dan dia sebagai raja. Disinilah saudara akan menemukan cerita kelahiran Tuhan Yesus, di mana malaikat itu datang kepada raja, ya, kepada pembesar-pembesar. Ada orang Majus datang untuk mencari bayi Yesus. Ada Raja Herodes, tokoh-tokoh yang secara posisi itu sangat penting dalam kehidupan sebagai manusia. Kenapa? Karena orang Yahudi itu taunya posisi, saudara, laki-laki yang dihitung. Jadi ngomongnya kepada Yusuf, adanya di Matius, saudara. Malaikat datang kepada Yusuf, mengabarkan bahwa istri kamu, Maria, akan hamil dan melahirkan seorang anak. Tapi jangan khawatir, itu bukan hasil perselingkuhan, tetapi Roh Kudus yang membuahi Maria.
Di Injil Lukas, Yesus sebagai manusia, saya berulang kali cerita dari Lukas. Kenapa? Karena Lukas itu Injil yang penulisnya sendiri bukanlah seorang Yahudi murni. Ya saudara, dari keempat Injil ini hanya Lukas yang bukan orang Yahudi. Oleh sebab itu, dalam Injil Lukas kita menemukan banyak kisah di mana orang-orang yang tidak layak diselamatkan itu dimasukkan dalam kisah Lukas. Waktu ngomongin tentang kelahiran Yesus, malaikat datangnya kepada para gembala di padang rumput. Waktu malam-malam para gembala sedang menggembalakan kawanan domba, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Coba saudara pikirkan sejenak. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Amin saudara? Tapi kadang-kadang kebaikan dia itu enggak kita sadari. Kalau saudara lihat kedua Injil ini antara Matius dan Lukas, saudara akan menemukan comparison. Waktu Yesus lahir, kepada siapa kabar baik diberitakan? Kepada gembala. Kepada orang-orang yang low segment. Orang-orang rendahan, saudara. Para scholar Alkitab di abad 19 ada yang menyatakan bahwa gembala itu adalah salah satu pekerjaan yang paling rendah, yang kesaksian mereka itu tidak didengarkan kalau di pengadilan. Ini menurut beberapa scholar di abad 19. Tetapi secara keseluruhan baik dari budaya Yahudi, itu tidak demikian saudara. Tapi memang mereka mengakui bahwa gembala adalah pekerjaan yang sederhana. Tetapi kabar baik tidak datang di hari H, waktu Yesus lahir. Malaikat itu tidak datang kepada Raja Herodes, tidak datang kepada pembesar-pembesar, tetapi kepada gembala, orang-orang yang insignificant, orang-orang yang tidak layak dalam lingkungan bermasyarakat. Saya percaya ini adalah gambaran saudara dan saya. Mungkin saudara dalam kehidupan sehari-hari saudara memegang suatu posisi sebagai bos, juragan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak bisa berdiri berhadapan dengan Tuhan dan bilang, I am worthy, saya layak diselamatkan. Gak ada saudara. Ya, tetapi itulah kasih karunia Tuhan. Tanda yang kurang lebih sama datang kepada orang-orang Majus di negeri yang jauh. Dan waktu orang Majus itu melihat bintang di langit, dia mengingat cerita-cerita dari Daniel mungkin waktu mereka dijajah di Babel, ya. Lalu mereka berjalan dari, banyak ahli percaya mereka itu dari Babel, ya. Dan perjalanan dari Babel sampai ke Yerusalem itu kalau menurut kitab Ezra itu 4 bulan. Tapi karena mereka jalannya bergerombolan besar. Kalau hanya sekelompok kecil mungkin 20-30 orang mungkin bisa lebih cepat. Tapi mungkin sebulan minimal, ya saudara, berjalan memakai unta, ya. Lalu mereka sampai ke Yerusalem. Nah saudara, Injil kasih karunia Tuhan datang kepada orang yang rendah. Dan saudara, ada sesuatu peristiwa yang cukup menarik yang saudara bisa compare lagi. Saudara, jadi waktu kita baca Alkitab sebenarnya banyak sesuatu yang sudah kita bisa lihat dengan jelas. Tetapi kadang-kadang kita sering gak mudeng bahwa seringkali Alkitab itu memberikan komparasi. Contohnya saudara, waktu malaikat datang kepada para gembala di malam hari, itu Alkitab mencatat ada kemuliaan yang terang, sangat terang saudara. Tolong disampaikan gambarnya, dikasih lihat gambarnya. Jadi waktu malam gelap gulita, itu menjadi terang benderang waktu Yesus lahir. Tetapi sebaliknya terjadi itu saudara. Waktu Yesus mati, siang yang terang benderang menjadi gelap. Karena anak domba Allah mati saudara. Ya. Saya percaya Tuhan ingin memberitahu kita bahwa adalah kesukacitaan buat Tuhan waktu dia datang ke dunia ini. Nah saudara, pertanyaannya, kenapa sih Yesus perlu lahir jadi manusia? Saudara ada yang udah umurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun bahkan, atau bahkan lebih, dan seumur hidup jadi orang Kristen. Setiap tahun Natalan, bagi kado, pesta Natal di gereja dan sebagainya. Tetapi saudara sebenarnya nggak terlalu ngerti kenapa Yesus harus lahir jadi manusia.
Saudara, kita percaya yang namanya Allah Tritunggal. Kekristenan yang ortodok adalah kekristenan yang percaya bahwa kita memiliki satu Tuhan, satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya saudara, dari ketiga pribadi ini, by the way, Allah adalah roh. Ya, Yohanes 4 menyatakan gitu. Allah adalah roh. Ya. Dan dari ketiga pribadi Allah Tritunggal ini, pribadi kedua yang namanya Sang Firman, Sang Anak, yang berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan perlu membuat rencana penyelamatan istilahnya buat manusia berdosa? Saudara dan saya sama-sama tahu bahwa setiap minggu kita diingatkan, karena dosa Adam, karena pelanggaran Adam, seluruh dunia jatuh ke dalam dosa. Saudara dan saya disebut manusia berdosa bukan karena kita berbuat dosa, tetapi karena ketidaktaatan Adam. Amin saudara? Nggak fair, Pastor. Adam yang bersalah, kok kita yang dihukum? Pastor Yudi minggu lalu bilang, sebenarnya bahkan bukan Adam, tetapi Hawa. Betul saudara? Itulah kenapa bahasa Indonesia bilangnya hawa nafsu. Karena Hawa ini emang bikin nafsu. Ya, emang begitu Pastor. Ya. Gara-gara dia kita jadi dipersalahkan gara-gara si Hawa. Ya. Adam lagi. Padahal salahnya Hawa. Ya. Tetapi ketidakadilan ini Tuhan punya maksud saudara. Ya. Karena di sisi koin yang lain, karena ketidaktaatan satu manusia yaitu Adam, kita semua manusia jatuh dalam dosa. Di sisi lainnya, karena ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus, saudara dan saya dibenarkan. Amin saudara. Kita tuh dibenarkan bukan karena kita baik saudara. Sama seperti saudara disebut orang berdosa, bukan karena saudara berbuat dosa. Puji nama Tuhan saudara. Dan apa yang diperbuat Adam tidak berimbangan dengan apa yang diperbuat Kristus. Pastor Yudi minggu lalu berulang-ulang mengingatkan kita tentang itu. Dan saudara, waktu rencana keselamatan, by the way, Tuhan itu kita bisa melihat kita memiliki 2 bagian dalam Alkitab, betul ya, yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama yang kita punya sekarang, 39 kitab itu, sama persis plek-plek dengan yang orang Yahudi punya, yang mereka sebut dengan Tanakh, ya saudara. Buat kita, orang Yahudi itu punya pertanyaannya, tetapi mereka tidak punya kunci jawabannya. Kalau saudara yang sekolah dulu, ada beli soal-soal ujian, segepok, tapi kalau nggak ada kunci jawabannya, nggak ada guna. Kita beli gitu buku itu buat belajar, itu buat kunci jawabannya. Karena banyak pertanyaan yang kita kagak ngerti, betul ya? Perjanjian baru adalah jawaban dari pertanyaan di perjanjian lama. Bahwa manusia yang berdosa itu perlu seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dan Mesias yang artinya orang yang diurapi itu, penolong Israel itu, adalah harus manusia dan harus Tuhan juga. Kenapa saudara? Karena yang berdosa itu manusia. Nah, pertanyaan lain muncul saudara. Ya Tuhan kan maha kasih, Tuhan kan maha kuasa, dia bisa mengampuni dosa dong sebenarnya. Enggak perlu pakai acara lahir mati segala. Ampuni aja. God, dosa kamu segambreng, paling banyak se-GBC. Saya ampuni. Kit, bisa nggak? Logika kita bisa saudara. Tetapi kita sering lupa bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan, dia memiliki aspek lain dalam hidupnya, dalam dirinya. Yaitu Allah itu maha adil. Justice. Keadilan harus ditegakkan saudara. Dia tidak bisa menghapuskan dosa tanpa ada pembayaran. Jadi dosa harus dibayar. Oh Pastor, saya bukan sombong nih Pastor, tapi saya seumur hidup saya nggak ingat saya pernah bikin salah. 10 hukum Tuhan plus 1 saya sudah taati. Gitu. Dia tanpa dia sadari sebenarnya hukum Taurat yang dia mention itu ada 316. Ya. 613, kurang banyak saudara-saudara. 613 hukum. Saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 juga menyatakan,
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, tidak ada yang lolos. Tapi kan saya baik, Pastor. Ya, Yesaya juga punya jawaban saudara atas pembelaan saudara. Yesaya 64 ayat 6, sorry. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami. Buat saudara yang merasa dirinya saleh, saudara perlu ingat ini. Kesalehan kita itu seperti kain kotor. Dan dalam bahasa aslinya adalah kain kain menstruasinya perempuan yang sudah dipakai. Itu kesalehan kita loh saudara, bukan kesalahan kita. Saleh dan salah beda satu huruf, tapi dalam banget, ya. Bahkan kebaikan kita itu buat Tuhan tuh nggak ada artinya, kotor. Oleh sebab itu saudara, kalau kita benar-benar membaca perjanjian lama, mengerti tuntutan-tuntutan Tuhan, kita berada di satu titik bahwa Tuhan kami nggak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Ya saudara, orang Yahudi pun percaya akan ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi waktu Yesus datang, tidak cocok dengan deskripsi yang dia harapkan. Orang Yahudi itu sudah terbiasa dengan kata yang namanya Mesias, yang artinya yang diurapi. Mesias ini bisa dipakai untuk imam, untuk raja, untuk nabi. Ya saudara. Dan dalam perjalanan sejarahnya Israel, berkali-kali Tuhan mengirimkan Mesias yang membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan. Kalau Musa mengeluarkan Israel dari penjajahan Mesir, ya. Lalu mereka masuk tanah Kanaan, ada Yosua, ada para hakim-hakim yang membebaskan mereka dari bangsa Midian, bangsa Amalek dan sebagainya. Ya saudara, dan waktu mereka mendengar ada seorang Mesias yang akan membebaskan mereka, kita skip 400 tahun setelah kitab perjanjian lama yang terakhir di kitab Maleakhi. Asal saudara tahu, di kitab perjanjian lama kita yang terakhir adalah Maleakhi, betul ya? Sejak saat itu sampai Yesus lahir, itu ada 400 tahun di mana Tuhan tidak mengirimkan seorang nabi sama sekali. Bangsa Israel merasa jadi bangsa yang ditinggalkan. Ya saudara, Tuhan, di mana engkau? Saudara pernah mengalami keadaan seperti itu? Saudara sebagai anak Tuhan, saudara percaya, saudara datang setiap minggu mendengarkan khotbah di GBC, bahwa saudara diingatkan, saudara adalah anak, bukan hamba. Amin, amin, amin. Tetapi waktu saudara lagi di luar, saudara dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pendidikan, saudara mengalami hal-hal buruk dan saudara merasa, saya sendirian. Tidak ada yang mengerti penderitaan saya. Pasangan saya nggak ngerti. Anak saya, orang tua saya nggak ngerti. Teman-teman saya nggak ngerti. Gembala saya, apalagi. Ya. Dan saudara kecewa. Dan saudara merasa hopeless. Itu yang Israel rasakan, teman-teman. Ya. Setelah 400 tahun tidak ada suara kenabian. Lalu tiba-tiba kabar baik ini datang melalui gembala. Saudara, kenapa kita bisa percaya kepada perjanjian baru, kepada Alkitab kita? Karena Alkitab kita mencatat apa adanya, saudara. Kalau mau dibagus-bagusin, pengakuan para gembala ini disimpan. Waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan. Kalau mau dibagusin, diganti. Jangan Maria Magdalena yang jadi saksi pertamanya, tetapi Petrus, tetapi Yohanes misalnya. Alkitab itu mencatat apa adanya, saudara. Untuk itu membuktikan bahwa apa yang tertulis itu benar. Bahkan Paulus menantang waktu dia menulis surat, dia bilang, waktu Yesus bangkit, Yesus itu matinya di Yerusalem. Dia bangkitnya di Yerusalem. Dia menampakkan diri kepada orang-orang di Israel, di Yerusalem, di kota yang besar. Saksinya banyak, ada 500 orang. Kebanyakan mereka masih hidup. Maksudnya, kamu tanya aja sendiri. Kalau ini berita nggak benar, saudara, saya mendapatkan wahyu. Saya ketemu dengan seorang malaikat. Tapi nggak ada yang lihat. Ya, saya punya mujizat demikian begono begini. Tetapi nggak ada yang lihat.
Saudara mungkin bisa mempertanyakan itu. Ya, tetapi Alkitab dicatat, dinyatakan apa adanya. Dan saudara, indahnya kitab Lukas juga saudara. Waktu dibuka dengan kelahiran Yohanes Pembaptis di Lukas ya. Siapa nama orang tuanya Yohanes Pembaptis saudara? Papanya namanya Zakaria. Zakaria itu artinya Allah Yah mengingat. Yahweh mengingat, ya. Lalu nama mamanya Elizabeth, ya, artinya janjinya Allah. Jadi sebenarnya kitab Lukas itu dimulai dengan Injil, saudara. Bahwa waktu Allah mengingat dengan perjanjiannya, Zakaria dan Elizabeth, lalu lahirlah anak mereka yang namanya John, Yohanes. Apa artinya Yohanes, saudara? The grace of God. Jadi waktu Allah mengingat dengan perjanjiannya, lalu lahirlah kasih karunia Tuhan. Saudara, Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan menjadi manusia. Sekali lagi, kenapa Tuhan perlu jadi manusia? Karena manusia yang berdosa, manusia yang harus membayar dosa itu. Tetapi enggak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi masalahnya, Tuhan itu enggak bisa mati. Betul saudara? Adalah suatu kebodohan kalau bilang, Tuhannya orang Kristen mati. Tetet, dodol. Ya, Tuhan itu tidak bisa mati. Yang mati itu adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Berkali-kali di Alkitab bilang, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia mati. Ya, saudara. Yang mati itu kemanusiaannya Yesus. Dan kita bersyukur saudara, kita memiliki Allah yang benar. Kita punya ayat, Allah adalah kasih, betul saudara? Tritunggal itu adalah konsep yang sangat masuk akal. Walaupun mungkin sulit dimengerti ya saudara. Satu Tuhan tetapi memiliki tiga pribadi. Karena di masa kekekalan sebelum penciptaan terjadi, dunia belum ada, malaikat belum ada yang diciptakan. Allah Tritunggal itu yang definisinya adalah kasih. Ada yang namanya kasih itu harus diberikan saudara. Ya, kita pernah dengar quotes seorang bapak gereja ya, dibilang sebuah bel bukanlah bel sampai dia dibunyikan. Ting, baru itu namanya bel, ya. Kasih bukanlah kasih sampai dia diberikan. Dalam kekekalan sebelum ada penciptaan, Allah Bapa mengasihi Sang Anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa. Mereka saling mengasihi. Karena ada pribadi yang bisa dikasihi. Ya saudara, adalah absurd kalau bilang Unitarian, Tuhan cuma satu. Waktu gak ada penciptaan, dia sendirian, betul-betul sendirian. Dan tidak bisa menjadi sosok yang kasih, karena dia sendirian. Ya saudara, oleh sebab itu Tuhan menjadi manusia. Dan waktu Sang Firman, pribadi kedua Allah Tritunggal, menjadi manusia, dia memilih menjadi manusia yang kelas bawah saudara. Saudara dan saya percaya jauh lebih beruntung dibandingkan bayinya Yesus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Betul saudara? Karena Yesus itu lahir tidak dapat kesempatan lahir di rumah sakit berbintang 5 di VIP kelas. Ditangani oleh dokter bedah terbaik. Ya saudara? Yesus itu memilih lahir dari keluarga yang sederhana, kalau nggak mau dibilang miskin. Memilih lahir di tempat yang sangat tidak higienis, di kandang, dan ditaruh di dalam sebuah palungan batu. Ya, dibungkus kain lampin putih. Pastor Yudi pernah juga sharing tentang ini, bahwa kalau kita melihat palungan di Timur Tengah yang terbuat dari batu, dan kalau kita menaruh seorang bayi dibungkus kain putih di sebuah batu, itu mirip banget sama waktu Yesus mati, dikafani, ditaruh di makamnya. Sangat mirip. Seakan-akan Tuhan mau ngomong, bayi ini lahir untuk mati. Ya,
Saudara dan saya tidak pernah didesain begitu. Saudara dengan saya lahir tuh disambut dengan puji-pujian, dengan apa? Kamu akan jadi dokter, kamu akan meneruskan usaha apa-apa. Ya, Tuhan Yesus sudah tahu destininya. Dia lahir untuk mati. Bukan mati sembarang mati, saudara. Mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Ya, karena begitu besar kasihnya kepada dia. Dan pengorbanan Yesus, saudara, tidak sampai di situ. Pengorbanan Yesus itu, kalau kita pikir, saudara, Tuhan jadi manusia itu udah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan bukan jadi manusia biasa, tetapi manusia yang low end, low class. Kalau HP 1 jutaan. Atau mungkin di bawah 1 juta udah ada ya HP ya, yang bunyi-bunyi doang ya, SMS doang ya. Ya gitulah. Yesus itu memilih begitu loh, saudara. Karena kasihnya kepada kita. Dan supaya kita gak bisa ngomong, Tuhan gak ngerti penderitaan saya ini udah paling menderita se-Jakarta. Kalau bilang sedunia mungkin lebay kata dia, se-Jakarta aja dah katanya. Saya udah paling menderita. Gak bisa, saudara. Yesus bilang, gak mungkin kamu itu lebih rendah dari apa yang saya alami. Apakah kamu pernah dijual? Enggak juga, saya bayar malah. Ya. Yesus itu ditinggalkan, dijual, dia berbuat baik di mana-mana, dijahati. Jadi saudara, kalau saudara baik-baik di lingkungan saudara, di sekolah, di kantor, bahkan di lingkungan perumahan saudara, itu ada aja tetangga yang julid. Karena orang-orang kayak gitu di mana-mana ada, saudara. Ya, tetapi setiap kita diingatkan tentang itu, biarlah saudara juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus pernah ngalamin. Dan dia rindu, setiap kita punya tantangan, punya masalah, kita melihat kepada dia dan kembalikan bahwa Tuhan, engkau menggantikan. Karena saudara, buat saya, kita gak bisa bicara Natal tanpa bicara tentang kematiannya. Ya, Natal adalah awal dari rencana penyelamatan yang Tuhan buat manusia. Ya, babak awal, saudara. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kagetan. Adam ternyata bikin dosa. Gawat, kita harus bikin plan B. No, Tuhan dengan kemahatauannya, dia sudah tahu manusia pasti jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita menghakimi Adam dan Hawa, kampret, gara-gara kalian saya menderita. Ya, coba kalau sampai sekarang kalian gak bikin dosa, saya masih hidup di Taman Eden nih. Kalau mereka gak berdosa, saudara yang akan berdosa. Saya yang akan berdosa. Saya yang akan makan buah itu. Ya ada anekdot ya, kalau Adam dan Hawa Chinese atau orang Manado, gak ada kejatuhan. Karena ulernya yang dimakan. Ya, sayang, Adam dan Hawa bukan orang Chinese atau orang Indonesia. Orang Manado, ya. Tapi saudara, ya itu kembali lagi. Natal itu babak awal, saudara. Dan Tuhan itu sudah menyiapkan rencana ini, penyelamatan ini. Dan saudara tahu, seseorang untuk menggenapkan semua nubuatan di perjanjian lama. By the way, perjanjian lama itu menubuatkan ratusan. Kalau kita nggak bilang, saya anggapnya puluhan lah ya, puluhan. Nubuatan di perjanjian lama, kalau nggak sampai ratusan, tentang seseorang yang akan datang, God man, yang akan menebus dosa manusia. Ya, dan Yesus bilang kepada wanita Samaria, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oleh sebab itu sekarang saudara bisa ngelihat ke dunia ini, dan saudara nggak perlu heran kalau dunia itu sangat membenci bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel itu perdana menterinya si Ben ini, ya, si Netanyahu ini, bukan. Tetapi memang mereka ini bangsa yang sudah iblis tanamkan kebencian luar biasa kepada bangsa ini. Terlepas mereka bikin apapun, benar atau salah, mereka pasti dihujat. Ya. Karena memang udah dari sononya, bapa dari segala penipu adalah si jahat. Dia sakit hati sama keturunan Yahudi yang sudah meremukkan kepala dia. Saya katakan sekali lagi saudara,
sudah. Ya, waktu Yesus disalib dia bilang, it is finished. Kula, ya. Tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai apanya saudara? Semua pergumulan saudara. Ultimate pergumulan saudara, yaitu dosa, kematian. Sudah dia bereskan. Ya saudara, puji Tuhan karena ada Natal. Puji Tuhan, Tuhan memberikan rancangan keselamatan bagi kita semua. Dan waktu Tuhan menjadi manusia, tidak berakhir di situ saudara. Saudara mesti pikirkan pengorbanan yang Yesus lakukan buat kita. Yesus sudah mati, bangkit kembali, naik ke surga. Dia pun tetap menjadi manusia. Saat ini saudara, di surga ada satu manusia. Perwakilan saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa menempatkan dia di sisi kanannya, didudukkan. Dan kabar baiknya saudara, kita juga didudukkan di dalam Kristus. Ya saudara, kita ini diperkenan oleh Bapa karena kita didudukkan di dalam Kristus. Itulah pengorbanan Yesus buat kita saudara. Bahkan posisinya sebagai manusia itu tidak berubah. Dia tidak lagi kembali menjadi, katakanlah, menjadi malaikat di perjanjian lama. Dia tetap menjadi manusia selama-lamanya. Ya, itu yang dia lakukan bagi kita. Tiba-tiba saya teringat tentang Keluaran 21 saudara. Kalau teman-teman ingat, di Keluaran 20 bangsa Israel itu mendapatkan 10 perintah Tuhan ya, yang diterima oleh Musa. Di Keluaran 20 itu Musa naik ke Gunung Sinai dan dia menerima 10 perintah Tuhan. Dan tentu saja selama 40 hari di atas gunung, dia bukan cuma terima 10 peraturan. Musa menerima cara membuat bait Allah, cara membuat kostumnya si imam besar, membuat kandil dan sebagainya dan sebagainya. Dan peraturan-peraturan tentang bangsa Israel, ya. Tetapi setelah itu di Keluaran 21 Musa menuliskan tentang budak Ibrani. Pastor Yudi pernah bagikan ini, ya. Jadi ada peraturan begini, saudara. Kalau seorang tuan memiliki seorang budak laki-laki, saudara mesti ngerti ya, budak ya. Budak itu kayak barang sebenarnya, kayak mobil saudara, kayak si Ciko-nya saudara, ya. Saudara mau apain terserah, ya. Ini miliknya saudara, ya. Nah, budak laki-laki ini kerja sama saudara, ya. Karena tuannya baik, tuannya memberikan budak perempuan untuk dikawinin, ya. Terus setelah mereka kawin, mereka punya anak. Terus peraturannya Yahudi adalah setelah 7 tahun jadi budak, dia itu dibebaskan. Ya, teman-teman. Waktu dia dibebaskan, dia punya pilihan ini, si budak laki-laki ini. Dia boleh tinggalin tuannya, tapi nggak bawa apa-apa. Ya, karena datang telanjang, pulang telanjang. Ya, datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Padahal dia sudah punya istri, udah punya anak. Saudara paham kondisinya? Pilihan pertamanya gitu, dia boleh bebas, tetapi tetap jadi budak. Nggak bawa apa-apa. Atau pilihan kedua, dia memilih tetap menjadi budak, tapi supaya bisa dekat sama istrinya dan anak-anaknya. Saudara paham ya? Karena Tuhan saya baik, dia memberikan saya pasangan dan anak-anak, saya mau tetap mengabdi sama Tuhan saya. Ya. Saudara, kalau kita baca ini, terus ada tandanya. Gimana tandanya? Tuannya akan membawa dia ke pintu. Zaman dulu pintunya kayu, bukan aluminium, ya, pintu kayu. Lalu kupingnya ditindik. Oleh sebab itu, mengapa saudara mungkin pernah mendengar orang Kristen nggak boleh pakai anting, ya, laki-laki maksudnya ya, karena itu adalah lambang budak. Betul, di perjanjian lama demikian saudara. Tetapi esensinya bukan ke situ saudara. Ini hanyalah gambaran, shadow daripada keselamatan yang Yesus akan lakukan buat saudara dan saya. Saudara, Yesus adalah budak pria dalam kisah ini. Dia oleh karena kasih Bapa mendapatkan pasangannya, yaitu saudara dan saya. Kita adalah pengantin wanitanya Kristus, betul saudara?
Dan karena Yesus sudah memiliki kita dan dia memiliki buah-buah daripada kita berdua, ya. Yesus lebih memilih selamanya dalam tanda kutip menjadi budak, selamanya menjadi manusia demi cintanya kepada saudara dan saya. Jadi Keluaran 21 itu sebenarnya love story, saudara. Ya. Bahwa Tuhan Yesus itu cinta banget sama saudara dan saya. Saudara jangan lupa cerita ini. Saudara bisa lagi sedih karena usaha lagi nggak beres, keluarga lagi nggak beres, kesehatan lagi kurang benar. Semua hal bisa buruk, saudara. Ya. Tetapi kasih Tuhan kekal selamanya. Tuhan itu Tuhan yang setia. Cintanya tidak berubah buat saudara dan saya. Ya, kita baca Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Tolong tayangkan. Sebab imam besar yang kita punya, ini maksudnya Yesus ya saudara, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, inilah dasar kita saudara. Yesus itu bukannya nggak ngerti penderitaan saudara. Dia tahu banget. Sama seperti saudara kalau di lingkungan saudara, di perumahan saudara. Ada pemilihan ketua RT baru. Saudara, kalau saudara cukup sehat, saudara akan memilih RT yang adalah penduduk lokal situ. Yang sudah tinggal sama saudara lama. Yang tahu kalau hujan gede itu gotnya kalian mampet. Bukan RT yang cuma punya rumah di situ, tapi rumahnya dekat Menteng misalnya. Ya. Yang kagak tahu, kebanjiran, untung gua nggak di sana kata dia. Untung gua lagi di Menteng kata dia. Kita nggak mau punya RT kayak gitu kan saudara? Saudara nggak mau punya wakil DPR yang kita lagi kesusahan paceklik misalnya. Dia mah enak-enak adem-adem di ruangan ber-AC. Yesus bilang kita itu punya imam besar yang bukan tidak dapat merasakan. Dia tahu. Bahkan seperti saya bilang tadi, dia merasakan jauh lebih berat daripada kita saudara. Saudara tidak pernah dijual, saudara tidak pernah disalibkan. Saudara tidak pernah dipaku, saudara tidak pernah dikasih mahkota, ditusuk, dimocking, digebukin dan sebagainya. Ya mungkin ada yang pernah digebukin, tetapi nggak separah Yesus saudara. Ya. Intinya Yesus itu sudah merasakan yang saudara rasakan. Bedanya, Yesus juga sudah dicobai saudara. Nah mengenai dicobai, mungkin kita juga bertanya, ini iblis ngapain cobain Yesus? Emangnya Yesus bisa berdosa? By the way saudara, kekristenan percaya, Yesus sebagai manusia, dia tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Itu satu-satunya perbedaan dia dengan kita saudara. Sama-sama memiliki tubuh, tetapi bedanya, tubuhnya Yesus itu tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau nggak bisa jatuh, kok dicobai sama iblis? Saudara, sebuah benteng, sebuah kota dengan benteng yang tidak bisa ditembus, bukan berarti tidak bisa diserang. Betul saudara? Coba aja serang, tapi nggak bisa tembus. Gitu loh. Demikian juga dengan kemanusiaan Yesus saudara. Dia itu tidak bisa berdosa. Ya, ayat selanjutnya tadi, kembali lagi. Dan dia adalah imam besar kita saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia teman-teman, bukan tahta penghukuman, tahta penghakiman. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kalau saudara dulu pernah mendengar, kalau datang ke Tuhan itu dengan takut dan gemetar, karena kalau saudara salah, saudara akan dihukum. Saudara kecenderungannya akan takut datang kepada Tuhan. Betul saudara? Karena saudara tahu hidup saudara gak benar. Pikiran saudara gak benar. Banyak hal-hal yang saudara pikir layak mendapatkan hukuman. Dan itulah kebenarannya saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan menyatakan apa? Marilah kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Untuk mendapatkan apa saudara? Pertolongan. Saudara kalau buntu, kalau lagi mumet, lagi apapun itu masalah. Dari tadi saya ngomongin masalah ya saudara. Ya. Karena memang kita penuh masalah hidup ini saudara.
Pastor Iskandar udah berkali-kali bilang, kamu nggak cari masalah, masalah cari kamu. Kadang-kadang nggak sendirian, rombongan. Ya, inilah hidup saudara. Tetapi bersyukur saudara, kita punya imam besar, pengantara antara Bapa dengan manusia yang berdosa. By the way, manusia berdosa adalah identitas selamanya saudara. Ya saudara? Jadi saudara, jangan lagi nyanyikan lagu yang jangan ambil rohmu dariku, aku ini manusia berdosa, kayak sampah, cicak, cacing. Saudara, bukan begitu lagi. Dulu iya, tetapi waktu saudara terima Tuhan Yesus, saudara itu memiliki identitas yang baru. Saudara sekarang bukan lagi yang saudara sebut-sebut tadi, saudara sekarang adalah anak. Tapi saya masih nakal, Pastor. Iya, tapi anak yang nakal. Nakal tapi anak. Berarti saya boleh nakal dong, Pastor? Saya berdoa, kebaikan Tuhan akan menuntun anak-anak nakal seperti kalian datang kepada pertobatan. Sorry saya nunjuk ke sini ya. Soalnya yang di sini bahaya ini. Ya. Gitu saudara, ya. Lalu lanjut Ibrani selanjutnya. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, di antara kita dan Bapa Tuhan yang Maha Kuasa, kita punya seorang pengantara yang duduk di sebelah kanan. Dan dia adalah Tuhan yang sanggup dengan sempurna saudara. Jadi saudara, keselamatan yang saudara miliki bukan bergantung kepada ketaatan kalian atau kesempurnaan kalian. Karena kalau bergantung dengan kesempurnaan kita menjaga keselamatan yang katanya gratis tapi harus kita jaga bisa hilang itu namanya bukan gratis lagi saudara. Bukan sempurna namanya. Ya. Karena judul-judulnya kita sama-sama tahu, kita pasti kehilangan kalau memang keselamatan yang dia berikan itu seperti gitu. Ini tiket gratis masuk, ya. Jaga baik-baik nih, soalnya tiketnya kecil banget. Harus fisik, nggak boleh digital. Simpen ya. Kena angin terbang, ke air rusak, pokoknya susah banget jaganya, ya. Saudara, kabar baik, itu kabar buruk tadi. Kabar baik. Keselamatan yang saudara terima adalah keselamatan yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga, termasuk dirimu sendiri. Kembali ke jokes di awal tadi. Bapaknya mungkin ngancem, kalau kamu nilai matematikanya jelek, jangan panggil saya bapak lagi. Dan nilainya jelek, makanya dia panggil bro. Kalau yang nggak ngerti ya, ini kunci jawabannya. Baik kan gereja, kasih kunci jawaban loh terakhirnya buat orang-orang yang ya IQ King Kong. Ya. Tapi Tuhan kita itu nggak begitu teman-teman. Ya. Tuhan kita itu nggak bakalan deny kita. Tuhan kita itu akan tetap memeluk kita. Saudara tahu Yesus pernah cerita di Lukas bahwa ada anak yang kurang ajar. Dia habiskan semuanya, dia hidupnya itu penuh dengan kebencian kepada bapaknya. Waktu dia kembali, Alkitab mencatat bapaknya mencium dia, bapaknya memeluk dia, bapaknya mengembalikan statusnya, kelayakannya dia, dikasih sandal. Saudara mungkin yang biasa pakai sepatu dikasih sandal B aja gitu, ya sandal murah gitu kan, sepatu baru mahal. Saudara perlu ngerti konteksnya. Karena di perjanjian lama, nabi terbesar mereka Musa waktu ketemu Tuhan, tanggalkan kasutmu, tanah yang kamu injak ini tanah yang kudus, suci di sini, di sono enggak, di sini suci, ya tanggalkan. Tetapi waktu anak yang brengsek ini datang ke rumah bapaknya langsung kasih kasut. Artinya apa? Kamu layak menghadap saya. Di perjanjian lama, Musa loh saudara, itu enggak layak loh menghadap Tuhan dengan pakai kasut. Di perjanjian baru, anak yang kurang ajar, yang layak dihukum mati, menghadap bapaknya yang ngasih, bukan dia pakai sendiri. Saudara, setiap minggu kita selalu diingatkan
bahwa kita memiliki Bapa yang baik, bahwa engkau adalah anak. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara bisa dengan penuh keberanian, percaya diri, menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Ada jaring pengaman. Kalaupun saya jatuh ke dalam kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia itu yang akan menuntun saudara kembali lagi kepada Bapa kita. Ya saudara? Firman sudah selesai dibagikan saudara. Buat teman-teman di sini, buat saudara-saudara yang menyaksikan sermon hari ini. Kalau saudara baru pertama kali mendengar atau memutuskan untuk percaya kepada Yesus, Allah, Sang Anak, pribadi kedua dari Tritunggal, yang memberikan dirinya untuk mati menebus saudara dan dosa saudara, dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan, kalau pagi ini saya mendengarkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang mengasihi saya apa adanya. Bahkan Engkau mati sebelum kami menerima keselamatan itu, membutuhkan itu. Dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk dalam hidup saya Tuhan. Menjadi Raja, jadi Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Juru Selamat saya yang hidup. Amin. Jika saudara sudah berdoa demikian, selamat. Saudara bukan lagi hamba dosa, tetapi anak Allah yang hidup. Saya mengundang jika saudara berada di Jakarta dan sekitarnya, untuk datang ke GBC Jakarta, untuk selalu diingatkan betapa Tuhan mengasihimu, dan apa yang Dia sudah perbuat dalam hidupmu. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi engkau. Dia mencari yang hilang. Dia datang untuk mencari yang tersesat. Amin. Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Teman-teman yang belum menerima elemen perjamuan kudus, silakan mengangkat tangan supaya Asyir bisa melayani. Saudara, sekali lagi mau mengingatkan bahwa perjamuan kudus bukanlah suatu rutinitas, kebiasaan yang perlu kita lakukan setiap minggu, hanya sebagai, ya katakanlah ritual, saudara. Karena dalam kekristenan saudara, kita hanya mempercayai 2 sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan air. Kenapa hanya 2 ini saudara? Karena hanya 2 ini yang Yesus sendiri melakukannya dan memberi contoh. Dan ini merupakan sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa pegang, bisa rasakan di dunia ini. Untuk mengingatkan kita tentang apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Waktu kita menerima perjamuan kudus, kita memakan tubuhnya, meminum darahnya. Biar setiap momen itu saudara dan saya diingatkan bahwa semua hal-hal buruk yang kita alami, sakit penyakit, ketakutan, rasa malu, kegagalan, kemiskinan, semua hal-hal yang buruk itu saudara, Yesus sudah ambil. Terjadi pertukaran ilahi. Sesuatu yang mata tidak bisa lihat waktu Yesus disalib. Itulah sebabnya waktu Yesus disalib terjadi kegelapan. Ya saudara. Dan biar saudara diingatkan selalu bahwa sebaliknya yang menjadi milik Kristus, kesehatan, kesembuhan, keberhasilan, semua hal-hal yang baik, itu saudara bisa miliki. Oke saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau terima tubuh Kristus. Mari kita angkat tubuh Kristus. Kita mau sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus, untuk tubuhmu yang sudah diserahkan bagi saya. Engkau dilukai, dipermalukan, dipukuli, dihina, supaya semua yang baik yang menjadi milikmu Tuhan, ditukar dengan semua keburukan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, oleh karena pengorbananmu, saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya diperbaharui.
Terima kasih Tuhan, saya mau terima tubuh-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan teman-teman. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, "Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Saudara, di perjanjian yang sekarang kita alami ini, Yesus sudah memateraikan dengan darahnya. Yang namanya materai itu tidak bisa digagalkan oleh apapun, saudara. Itu maksudnya Tuhan. Bahwa kesalahan saudara, dosa saudara, sudah Dia tebus sekali untuk selamanya. Mari kita angkat darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah Engkau curahkan sekali untuk selamanya, mengampuni dosa-dosa kami. Daud pernah berkata Tuhan tentang kami, "Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah orang-orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan." Itu adalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah lahir dan hidup dan mati dan bangkit dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagi kami terima penebusan dosa sekali untuk selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Lagu apa? Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu, buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau lahir ke dunia ini adalah sebuah mujizat bagi seluruh dunia. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mau hadir, datang ke dunia ini untuk menebus saya Tuhan. Kami manusia yang berdosa yang sepantasnya mendapat hukuman kekal. Tapi puji nama Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, kami semua dipilih dan diselamatkan. Bapa, Anak-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tidak akan pernah lari daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup melewatkan kami dari semua ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.